Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 MPLB 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Coba dicek kanan kirinya. Oke, masuk semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin. Berdoa selesai. Baik, Ibu doakan kalian berada di suasana hati yang baik hari ini agar bisa menerima materi dari awal hingga akhir. Langsung saja dibuka untuk bukunya. Di halaman 50. Kita akan masuk di bab baru. Oke, namun sebelum itu Ibu mau tanya sama kalian. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita membahas apa? Yang bisa menjawab bisa angkat tangan. Oke, kamu, minggu lalu kita sudah membahas terkait bab apa sih? Oke, benar sekali teman kalian menjawab. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai rapat. Nah, kenapa sih Ibu tanya minggu lalu kita membahas apa? Karena di materi yang baru kita ini, materinya masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Jadi seperti lanjutannya gitulah ya. Oke, membahas mengenai rapat. Ibu yakin kalian di sini semua pernah mengadakan rapat bersama teman-teman kalian. Entah rapat di kelas, rapat di organisasi, apalagi yang ikut organisasi itu pasti sering sekali untuk mengadakan rapat bersama rekan-rekannya. Entah rapat tentang proker atau kegiatan yang lain. Ya kan? Oke. Untuk itu, namun sebelum itu Ibu mau tanya tujuan kalian mengadakan rapat bersama teman-teman kalian itu beradu argumen, berdiskusi itu untuk apa sih? Yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Oh iya, kamu. Oke, teman kalian berkata dia mengadakan rapat untuk mengambil keputusan. Oke, ada yang bisa lagi? Oke, kamu. Oke, dia mengadakan rapat untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi katanya. Oke, jadi disimpulkan ya Ibu, untuk rapat itu merupakan kegiatan efektif yang diadakan oleh organisasi, lembaga untuk berdiskusi, menyampaikan informasi, dan mengambil keputusan. Dan sebuah rapat kita beradu argumen, berdiskusi, perbedaan pendapat itu pasti ada. Nah, tujuan dari rapat itu pasti kita mengambil sebuah keputusan yang akan kita lakukan nantinya. Nah, agar hasil rapat ini didokumentasikan dengan baik, perlunya sebuah pencatatan. Nah, pencatatan ini yang dinamakan dengan notulen rapat. Nah, seorang sekretaris atau administrasi kantor itu berfungsi sebagai notulis. Nah, notulis itu orang yang mencatat saat berjalannya rapat tersebut. Mungkin di sini ada yang sudah tidak asing dengan notulen. Apakah ada yang pernah menjadi seorang notulen dalam sebuah rapat? Oke, kamu. Oh, teman kalian bilang dia pernah menjadi seorang notulen.
dalam sebuah organisasi yang dia ikuti di OSIS ya. Oke, dia pernah menjadi seorang notulen yang bertugas sebagai pencatat di organisasi yang dia lakukan, yang dia ikuti. Nah, dapat disimpulkan ya di sini, notulen itu merupakan uraian yang berisi pembahasan hasil rapat yang ditulis oleh notulis yang akan disampaikan oleh para peserta rapat. Orang notulis itu juga harus memahami struktur-struktur notulen, jenis-jenis rapat, dan sebagainya. Nah, notulen ini harus ditulis secara objektif, yang artinya tanpa tambahan apapun, jadi real ya, tanpa tambahan yang mengenai persoalannya secara langsung. Juga notulen ini harus ditulis secara tepat, teliti, dan jelas. Teliti yang berarti semua persoalan yang ada di rapat harus ditulis secara real dari awal sampai akhir. Tepat yang berarti semua yang ditulis harus sesuai dengan isi pembicaraan. Dan juga yang terakhir, jelas. Jadi apa yang kita tulis harus jelas dan dimengerti oleh seluruh anggota rapat, karena hasil rapat kita itu nantinya akan disetujui oleh pimpinan rapat dan kita akan bagikan kepada seluruh anggota rapat. Nah, menjadi seorang notulen, kita dari awal harus mengetahui bahwa rapat yang akan kita lakukan itu merupakan rapat formal atau non formal, karena itu berkaitan dengan jenis-jenis notulen. Jadi notulen itu ada jenis-jenisnya. Secara umum jenis-jenis notulen itu ada dua, yaitu notulen harfiah. Notulen harfiah sendiri ini merupakan laporan pencatatan seluruh pembicaraan dalam rapat. Jadi tanpa menghilangkan atau menambahkan sesuatu kata apapun seperti yang diungkapkan dalam rapat tersebut. Nah, biasanya ditulis secara stenografi ataupun tulisan kembali hasil rekaman rapat tersebut. Ini ada notulen rangkuman ringkas dan lengkap. Rangkuman ringkas itu hanya berisi hasil dari pembicaraan, jadi tidak ditulis seperti proses pembicaraan dan sebagainya. Namun jika notulen rangkuman lengkap itu berisi bagaimana tahap-tahap pembicaraannya, termasuk siapa saja yang berpendapat dalam rapat tersebut. Nah, jadi pemilihan jenis notula ini harus disesuaikan tergantung jenis rapat tersebut, jenis rapat yang dilakukan. Jadi seorang notulis tentunya harus tahu jenis rapat yang akan dilakukan, karena pemilihan model notula itu tergantung seberapa penting rapat tersebut. Nah, apabila sebuah rapat tersebut digunakan oleh perusahaan untuk penilaian karyawan seperti loyalitas, tanggung jawab, dan digunakan untuk bagaimana karyawan turut serta untuk mengembangkan perusahaan, maka digunakan notulen rangkuman lengkap. Namun sebaliknya juga, jika rapat tersebut tidak terlalu penting atau tidak untuk penilaian karyawan, maka digunakan notulen rangkuman ringkas saja sudah cukup dan hanya berisi inti pembahasan dari rapat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai notulis. Seperti yang kita tahu, notulis itu merupakan seorang sekretaris atau administrasi yang bertugas untuk mencatat saat proses berjalannya rapat itu sendiri. Nah, alangkah baiknya saat kita memilih seorang notulis, kita harus
lihat kemampuannya, karena notulis itu dituntut sendiri untuk mencatat hal-hal terperinci, hal-hal yang penting saat rapat berlangsung. Dan karena seperti yang kita tahu, hasil keputusan dalam rapat itu sangat penting dalam kemajuan sebuah perusahaan selanjutnya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan seorang notulis sebelum atau saat rapat berlangsung. Jadi yang pertama itu agar notulis harus mempersiapkan perlengkapan seperti buku, tip penggaris, atau yang lain-lain untuk memudahkan proses pencatatan. Namun sekarang eranya sudah berbeda. Sekarang bisa digunakan seperti komputer untuk memudahkan proses pencatatan. Jadi tidak perlu seorang notulis untuk menulis ulang hasil rapat tersebut. Juga bisa diperlukan sebuah rekaman untuk sebuah percakapan yang mungkin sulit untuk dicatat sebagai seorang notulis. Selanjutnya yaitu notulis harus memiliki persiapan sebelum rapat. Persiapan sebelum rapat bagi notulis mencakup seperti ia harus mengetahui format penulisan notulen, daftar hadir, agenda rapat, pembahasan dan keputusan rapat, juga judul, tanggal, hari, dan waktu, dan sebagainya. Nah, notulis tentunya juga harus mencatat poin-poin penting selama rapat. Tidak lupa menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh seluruh karyawan, karena hasil dari notulen tersebut pada akhirnya akan disetujui oleh pimpinan dan akan disebarluaskan oleh para karyawan. Nah, selanjutnya merupakan tahap terakhir, yaitu mengarsipkan dan mendokumentasikan notulis. Jadi notulis yang sudah ditulis oleh seorang notulen harus memiliki persetujuan oleh pimpinan rapat dan kemudian akan disebarluaskan oleh seluruh karyawan. Juga akan dibuat untuk pengarsipan bagi sebuah perusahaan tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membicarakan tentang tugas-tugas notulis. Tugas notulis seperti yang kita tahu mencatat saat berjalannya rapat berlangsung. Namun tugas notulis tidak hanya itu. Notulis memiliki tugas seperti mencatat daftar peserta yang hadir, peserta yang absen atau tidak hadir, mencatat tema masalah, tentunya menulis rangkuman hasil rapat, dan mencatat waktu ketika diskusi berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penyusunan notula. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam menjadi seorang notulis dan dipasrahkan untuk membuat sebuah notula dalam sebuah rapat. Nah, dengan memperhatikan pedoman dalam menyusun notula ini, notula yang disusun bukan hanya sekedar catatan peristiwa semata, namun sebagai catatan yang mampu membawa perkembangan dan kemajuan bagi sebuah perusahaan di mana kita bekerja tersebut. Nah, pada buku kita tertera bagaimana pedoman dalam membuat sebuah notula itu. Nah, dalam buku dijelaskan bagaimana sebaiknya menulis sebuah notula, apa hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu setiap apa yang dibicarakan hendaknya disebut pembicaranya. Seperti saudara Budi mengungkapkan bahwa, seperti ketua menyetujui bahwa, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bila rapat diselenggarakan secara berkala,
maka notula hendaknya diberi nomor 1, 2, dan seterusnya seperti yang tertera dalam buku ini. Nah, selanjutnya yaitu sebelum notula dibagikan pada seluruh karyawan, notula ini harus ditandatangani oleh seorang pimpinan rapat dan kemudian akan disebarluaskan pada seluruh karyawan. Untuk pemimpin rapat biasanya hanya 1 orang, namun tidak menutup kemungkinan lebih dari 1 karena kaitan langsung dengan orang-orang khusus untuk membahas topik pembicaraan dalam rapat tersebut. Perlu diperhatikan juga untuk tempat duduk seorang notulis biasanya dekat dengan seorang pimpinan rapat agar lebih memudahkan dalam proses pencatatan. Nah, menurut Ibu sudah cukup materi terkait dengan notulen rapat ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Oke, baik kamu. Permisi Bu, izin bertanya, jika dalam sebuah rapat dilakukan secara online atau daring dan secara tidak sengaja notulis mengalami sebuah kendala jaringan sehingga secara tidak sengaja beberapa bagian rapat tidak tercatat. Nah, bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh seorang notulis tersebut untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari teman kalian ini terkait dengan rapat online. Bagaimana jika sebuah rapat itu terkendala akan jaringan? Bagaimana solusi kita sebagai seorang notulis? Nah, beberapa hal yang mungkin bisa seorang notulis siapkan jika rapat dilakukan secara online. Mungkin akan sedikit berbeda ya dari persiapan yang dilakukan sebelum rapat offline. Oke, yang pertama mungkin seorang notulis tentunya ketika rapat online dilakukan, notulis harus berjaga-jaga terkait perlengkapannya terlebih dahulu. Seperti notulis mungkin bisa mempersiapkan hal seperti rekaman. Jadi notulis bisa merekam seluruh pembicaraan yang ada dalam rapat tersebut agar berjaga-jaga jika terkendala akan jaringan. Nah, selanjutnya juga seorang notulis bisa merangkul seorang notulis tambahan, jadi bisa dibilang cadangan seperti itu, agar berjaga-jaga jika jaringan miliknya terkendala. Hal selanjutnya yang tak kalah penting ketika terkendala jaringan saat rapat online yaitu seorang notulis harus mengkonfirmasi saat setelah rapat selesai pada pimpinan rapat. Mengkonfirmasi terkait isi notulen yang ia tulis, apakah ada yang kurang, apakah ada yang salah sebelum didistribusikan pada seluruh peserta rapat. Seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Apakah masih bingung? Oke, baik. Saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Mungkin untuk saat ini kalian bisa berhitung dari 1 sampai 4, nanti akan berkumpul bersama teman-teman yang sama nomornya. Jadi angka 1 yang kebagian angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 dengan angka 2, begitupun dengan seterusnya. Oke, berhitung dimulai. Nah, karena sudah berhitung dari 1 sampai 4 hingga ke barisan belakang, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan Ibu akan bagikan lembaran yang akan kalian kerjakan secara berkelompok dan kemudian akan dipresentasikan bersama-sama.
Oke. Nah, dipahami dulu instruksi dari lembaran yang Ibu berikan tadi, di mana di situ tertera sebuah notulen rapat. Di situ kalian disuruh untuk menganalisis apa sih kekurangan dan kelebihan dari notulen tersebut, dan juga analisislah kekurangan apa sih yang kurang dari notulen ini. Dan kalian disuruh untuk menyusun kembali sesuai dengan format yang sudah kita bahas tadi terkait dengan notulen yang ada di lembaran ini. Formatnya kalian harus berpedoman dalam buku yang sudah kita pelajari tadi. Apakah dapat dipahami? Apakah ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan kepada Ibu, biar semuanya juga mengerti. Oke, bisa mulai dikerjakan ya. Di waktu hingga di angka 9 karena waktu terbatas. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, waktu sudah menunjukkan di angka 9. Apakah ada kelompoknya yang sudah selesai? Bisa maju ke depan. Oke, kelompok 5 sudah selesai. Bisa silakan maju. Oke, baik. Apakah ada kelompoknya yang sudah selesai? Jika ada yang sudah selesai, bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing. Oke, kelompok 5 silahkan maju ke depan. Oke, kita telah mendengarkan hasil dari pekerjaan kelompok 5. Mulai diberi tepuk tangan. Oke, berarti kelompok 5 sudah paham ya terkait dengan notulen rapat. Mereka telah menulis, menulis dan menjelaskan terkait notulen sesuai dengan pedoman yang ada di buku tadi, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari tadi. Mereka juga telah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari notulen yang mereka dapatkan tersebut. Oke, baik. Ibu kira cukup untuk pembelajaran terkait materi notulen rapat hari ini. Kesimpulannya adalah notulen itu merupakan laporan yang ditulis oleh seorang notulis. Notulis itu adalah orang yang menulis terkait jalannya rapat yang akan didistribusikan oleh seluruh peserta rapat tersebut. Notulis juga harus memahami betul terkait dengan rapat tersebut, jadwal rapat, struktur rapat, format yang akan ditulis, dan sebagainya. Oke, penting bagi kalian saat menjalankan sebuah rapat bersama rekan-rekan kalian. Ibu kira cukup untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.